kalau masyarakat bekerja kadang-kadang dikejar-kejar. Tidak boleh jual ke lain, harus jual dengan dia. Jadi dia ngambil itu semaunya lah. Sebetulnya kalau perusahaan itu kan terikat dengan undang-undang perseroan ya. Jadi di undang-undang perseroan itu sudah jelas bahwa mereka itu harus bertindak untuk bisnis dan juga untuk sosial. Jadi bagaimana CSR itu bisa berjalan. Nah ini juga penting untuk para pihak bisa mengawal juga. Di sungai mandi, nyuci piring, nyuci kain. Mama pengen nggak sih Mak supaya punya sumber air bersih di kampung Mama? Pengen lah air bersih. Air bersih kepingin, mau listrik kepingin, semuanya kepingin. Mudah-mudahan lah Pak Jokowi masih megang, kirimlah ke desa-desa yang gini supaya ibu tuh bisa akhir ayat yang dipanggil nanti bisa melihat cerah dunia. Ini dijual kemana Bu? Bisa kita jual di RAM dulu. Kalau sekarang kita jual langsung di pabrik karena kan untuk harga sekarang di RAM tidak ada harga, hanya tinggal di pabrik saja yang punya harga. Itu pun harganya terlalu minim, Murah sekali ya. Murah sekali untuk harga sekarang. Sudah lama Kabupaten Landak menjadi salah satu kantung kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Data terakhir dari Badan Pusat Statistik 2021 menunjukkan lebih dari 395 jiwa masuk dalam indeks garis kemiskinan. Padahal, letak geografis Kabupaten Landak hanya sekitar 62 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Masyarakat tepi sungai di Dusun Jelau Belangiran sebagian besar merupakan petani kelapa sawit yang pada kesehariannya pergi meladang. Namun kondisi penuh ironi yang dihadapi sehari-hari membuat mereka tak meraup pendapatan sepadan. Ikuti kami menelusuri kehidupan masyarakat di sini dan turut merasakan langsung bagaimana mereka dapat bertahan hidup. Selamat datang di Indonesiaku. Kekayaan alam melimpah di Dusun Jelau Belangiran, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Salah satu lokasinya di Desa Pak Mayam. Namun sayangnya, kekayaan alam itu belum bisa menghasilkan manfaat optimal bagi warganya. Inilah kondisi jalan yang jauh dari kata layak. Padahal, jalan ini telah masuk dalam pembangunan milik pemerintah provinsi. Karena seharusnya, jalan ini menjadi akses jalan desa di wilayah tepi sungai Kecamatan Ngabang. Jadi di tengah perjalanan ini, tidak jarang ban motor yang saya naiki sering terhambat di tengah-tengah lumpur yang sangat tebal seperti ini. Harus dibantu dengan menapaki kaki ke tanah atau bahkan didorong oleh teman-teman yang sedang bersama saya ini menuju ke Dusun Jelau Belangiran. Yuk Mas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengusung jalan ini sebagai proyek pembangunan sejak 2017 silam. Namun pada kenyataannya, akses jalan memadai hingga kini belum terwujud. Bang, tolong Bang. Jadi badan jalanan ini licin dan banyak lumpur di sini. Harus ekstra hati-hati ketika melintas di sini dan ini masih belum setengah perjalanan. Tolong Bang. Didorong dulu aja ya, didorong ya.
Saya pun melanjutkan perjalanan yang seharusnya bisa ditempuh 30 menit saja, terpaksa dijalani dalam waktu 2 jam. Sampai di Jelau Belangiran, saya disambut hamparan perkebunan kayu akasia yang luasnya mencapai lebih dari 200 hektar. Ya, kayu akasia bermanfaat dengan bahan baku pulp dan kertas. Bahkan untuk konstruksi bangunan hingga bahan baku pembuatan kapal. Sayangnya, perkebunan kayu akasia yang berada di atas lahan warga dikuras habis oleh perusahaan pengolah kertas yang sudah masuk sejak 15 tahun silam. Musim panen kayu akasia terhitung 5 tahun sekali, dan sejak berdirinya perusahaan, warga tak mendapat upah penggantian lahan. Warga hanya diberikan nilai tak sepadan ketika panen, yakni Rp2.000 per tonnya. Saya bertemu dengan Budi, warga Parubaya yang menjadi saksi berdirinya perusahaan pengolah kayu akasia di Dusun Jelau Belangiran. Oh iya Pak, saya mau tanya-tanya boleh sama Bapak? Boleh. Bapak sudah berapa lama sih tinggal di sini? Dari 82 saya bikin rumah ini. Dari tahun 82. Wah, udah lama banget ya Lama. Pak. Ya Pak, boleh cerita nggak sih Pak soal bagaimana sih kehidupan di sini gitu, dan pendapatan masyarakat ini rata-rata dari mana? Saya melihat di depan soalnya ada lahan kayu ya yang besar sekali. Itu kepemilikannya masyarakat sini atau bagaimana Pak? Itu kalau menurut pemilikannya adalah masyarakat. Tapi katanya masyarakat, tapi yang ternyata di situ kan orang-orang luar yang mengusahakannya, yang mengerjakannya, punya APH dulunya, dikatakan bumi raya lah, itu yang punya APH. Jadi kalau masyarakat itu kerja, kadang-kadang dikejar-kejar, tidak boleh jual ke lain, harus jual dengan dia. Jadi dia ngambilnya tuh semaunya lah. Nah ini artinya ya Pak, lahan yang terhampar luas itu digunakan oleh perusahaan. Iya. Yang untungnya itu bagaimana? Dibagi 2kah dengan masyarakat atau gimana Pak? Itu enggak tahu gak saya baginya, tak bagi berapa lah. Cuma itu anggap aja lah persen kalau ada. Itu tadi lah, biasa-biasanya waktu paling itu 2 jutaan. Itu kompensasi yang Bapak dapat hanya segitu? Yo, setiap tahun, setiap 5 tahun tadi. Setiap 5 tahun? Oh, jadi berapa lah itu? Warga hingga kini tak mendapat kompensasi sepadan, sebab perusahaan mengklaim lahan yang mereka gunakan ialah milik negara, bukan milik warga setempat. Selain konflik lahan dengan perusahaan, pemukiman warga juga kerap alami banjir tahunan. Sebab lokasi pemukiman warga tepat berada di tepi Sungai Landak dan lapisan tanah menurun karena aktivitas perusahaan berada di atas tanah bertekstur gambut. Apa benar pernah banjir besar? Banjir pernah. Itulah bahasa Acap. Anak rumah nih. Tinggi ya Pak? Masuk ke dalam rumah? Masuk ke dalam rumah yang rendah-rendah. Ini Acap semua. Kalau kita punya sih jarang. Penyebabnya apa sih Pak? Penyebabnya hujan dari hulu, kiriman, kiriman dari Ngabang, dari kecamatan Darit, dari banjir kiriman. Selain lahan perkebunan kayu akasia, terdapat pula lahan bekas perkebunan kayu mabang yang kini dimanfaatkan warga. Kayu mabang menghasilkan getah damar yang digunakan dalam industri bahan kosmetik hingga bahan baku cat tinta. Ini batu beda ya? Beda. Getah damar terletak di akar pohon kayu dan untuk mendapatkannya kita harus menggali memakai tangan. Ini bukan kan? Oh bukan kayu. Ini anak-anaknya. Anaknya kayu.
Ibu Titin dan saudaranya adalah beberapa di antara buruh penggali getah damar. Sebelah mana lagi, Bu? Oke. Nah, jadi salah satu keseharian ibu-ibu di Jelau Belangiran ini mencari damar yang adanya itu di akar pohon kayu mabang. Dan damar ini biasa digunakan untuk menjadi bahan, menjadi lem. Dan nantinya setelah dikumpulkan, ibu-ibu ini menjual damar ke pengepul. Perusahaan pengolah kayu tidak mempekerjakan warga setempat, sehingga 1/3 lahan dari keseluruhan luas perkebunan kayu inilah yang menjadi satu-satunya yang bisa dimanfaatkan warga. Meski begitu, upah yang mereka dapat dari mencari getah damar tidaklah sepadan. Ibu melakukan pekerjaan kayak gini udah jadi keseharian ibu atau gimana, Bu? Tergantung enggak sih, kalau lihat cuaca juga. Kalau cuaca buruk ya nggak pergi. Tergantung ini juga nggak sih, Bu, kondisi pohon mabang ini setiap harinya emang ada yang ditebang atau gimana, Bu? Emang udah ditebang sih. Emang udah ditebang. Jadi Ibu tahu nih tempat-tempat yang udah bekas tebang pohon kayu mabang, terus Ibu cari si damar ini. Emang nggak akan pernah habis gitu, Bu, damar di sini? Enggak, biasa kan ada yang ketinggalan di anu mabangnya nih. Itu enggak di anu orang, kali orang, biasa masih ada damarnya. Bu, kalau dijual ini damar berapa emangnya, Bu? 1 kilonya 3.300, kadang 3.200. 3.000 rupiah, Bu? Bu. Di tengah lahan gambut ini, saya seringkali kesulitan melangkah. Namun Ibu Titin terlihat biasa dengan kondisi penuh tantangan ini. Usai seharian mencari, di tengah cuaca panas tanpa tempat berteduh, kami pun berhasil mengumpulkan 3 karung penuh berisi getah damar. Upah yang didapat Ibu Titin hari ini tidak banyak, Rp25.000 saja. Cukup untuk memenuhi nafkah keluarga hari ini. Di sana ada perusahaan emas ya, forestry, yang kerja untuk untuk pembangunan lahan untuk kayu itu ya, untuk akasia. Sebetulnya kalau perusahaan itu kan terikat dengan undang-undang perseroan ya. Jadi di undang-undang perseroan itu sudah jelas bahwa mereka itu harus bertindak untuk bisnis dan juga untuk sosial. Jadi bagaimana CSR itu bisa berjalan. Nah, ini juga penting untuk para pihak bisa mengawal juga. Karena memang ekonomi yang dihasilkan dari usaha perusahaan itu sangat besar. Dan skala komoditasnya ekspor gitu kan. Tetapi kalau lihat di tapaknya seperti itu, ini kan juga miris juga gitu. Pertengahan tahun menjadi musim panen kelapa sawit di wilayah Kalimantan Barat. Keberadaan perkebunan kelapa sawit di provinsi ini dimulai sejak 1980-an. Saat itu, perusahaan pelat merah mengembangkan lahan kelapa sawit dengan pola kerjasama perkebunan inti rakyat atau PIR. Namun, dalam perjalanannya, perkebunan rakyat menghadapi sejumlah konflik hingga investasi swasta masuk pada era 1990-an. Yang membuat skema pemberian lahan semakin rumit. Ekspansi lahan yang dilakukan juga menimbulkan konflik dengan warga, sehingga skema PIR tak lagi menjadi obat mujarab pemberi kesejahteraan di Kalimantan Barat. Kalbar merupakan provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas ketiga di tanah air, namun menjadi yang paling miskin dibanding wilayah lain di Kalimantan. Hampir 3 dekade berlalu, perkebunan kelapa sawit masih belum berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Hal ini seperti yang terjadi di Dusun Jelau Belau, Belangiran. Meski sebagian besar warganya berprofesi sebagai petani kelapa sawit, namun tak sedikit yang menjadi buruh di tanah sendiri. Letak perkebunan sawit di dusun ini berada di sepanjang tepi Sungai Landak,
Saya pun menelusuri sungai untuk mencari aktivitas warga yang masih menggarap ladang mereka. Nur menjadi satu dari sedikit warga yang bertahan merawat perkebunan sawit milik sendiri. Luas kebun yang ia miliki sekitar 2 hektar. Namun jumlah ini sangat tak sebanding dengan keberadaan ratusan hektar luas tanah adat yang kini dikelola perusahaan asal Malaysia PT IGP Internasional. Proses panen sawit di lahan warga sepenuhnya dilakukan oleh tenaga para petani sawit ini. Saya yang lebih muda kewalahan dan tak menyangka satu buah sawit beratnya sekitar 25 kilo. Nur dan saudaranya mengaku sudah terbiasa, meski saat ini kondisinya pasca 2 bulan melahirkan. Nur, Ibu udah berapa lama kerja kayak gini? Ada 3 tahun kan? Gitu. Waktu itu kenapa milih bertani sawit? Ya ini pekerjaan yang ada di sini. Harga sawit 1 kilonya sekarang berapa sih, Bu? 1.400. Itu belum untuk upah panennya lagi. Belum dengan angkutan mobilnya. Jadi Ibu untung bersihnya dapat berapa dari panen sawit ini? Kalau untuk harga sekarang paling kita dapat tinggal 8,5 aja. 8,5? 850 per kilonya. Itu udah bersih dari potongan mobil kan, bukan katonya sama upah panen. Nah ini kan nggak mudah ya Bu ya prosesnya, kita ambil sawit dengan menarik seperti ini dari atas, sulit lah. Ya lumayan sulit sih. Itu gimana sih Bu, Ibu perasaannya gitu, pekerjaan Ibu datang berladang kebun ini, tapi upah yang Ibu dapat juga nggak sepadan dengan upaya Ibu yang Ibu lakukan. Ya mau gimana kan, kita mau kerja yang lain nggak ada, jadi kita ngerjain ini saja. Ini dijual kemana Bu? Bisa kita jual di RAM dulu, kalau sekarang kita jual langsung di pabrik, karena kan untuk harga sekarang di RAM nggak ada harga, hanya tinggal di pabrik saja yang punya harga. Gitu. Itu pun harganya terlalu minim. Murah sekali ya Murah Bu? sekali untuk harga sekarang. Saya mengikuti seluruh rangkaian proses panen mulai dari mengambil hingga mengangkut ke atas gerobak besi. Saat diambil memakai galah, tak jarang buah sawit rontok dari ikatannya. Sehingga ibu-ibu ini pun harus tetap mengumpulkan buah yang sudah terjatuh atau yang disebut brondolan. Saat musim panen seperti ini, Nur dan keluarganya bisa mendapat buah kelapa sawit hingga 5 ton. Namun, rasanya tak sepadan dengan apa yang didapat perusahaan tempat mereka menyetor hasil panennya. Ya, para petani sawit swadaya di Kalbar kerap kali tersandung berbagai masalah, seperti konflik antara petani plasma dan perusahaan, harga jual sawit yang anjlok, hingga mahalnya pupuk. Harga pupuk saat ini di kisaran Rp850.000 per karung, membuat situasi semakin pelik. Saat sudah terkumpul di tepi sungai, buah kelapa sawit yang dipanen siap diangkut ke atas perahu kayu. Kapasitas perahu ini tak boleh kelebihan muatan, sehingga tidak semua buah kelapa sawit bisa diangkut. Butuh 2-3 kali bolak-balik kebun ke daratan untuk mengangkut hasil panen. Tiba di daratan, mobil pengangkut telah menanti untuk kemudian dijual ke perusahaan. Setelah dibawa naik perahu, ini kita mau masukkan ke dalam muatan mobil. Selain diolah menjadi minyak goreng, ternyata buah kelapa sawit juga bisa disantap langsung. Warga di sini biasanya menjadikan buah kelapa sawit sebagai kudapan yang diolah dengan gula pasir. Karena mengandung lemak yang tinggi, tak perlu menggunakan minyak saat mengolah buah kelapa sawit. Hanya perlu direbus dengan air. Ini pertama kalinya saya mencoba makan langsung buah kelapa sawit. Ini salah satu olahan sawit yang dijadikan semacam camilan gitu, dicampurkan dengan gula. Ternyata rasanya manis tapi gurih,
dan mengandung banyak lemak juga ya Bu ya. Pemukiman warga yang berdampingan dengan aliran Sungai Landak menjadi berkah tersendiri. Sebab hingga kini, warga Jelau Belangiran masih memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini sangat miris sebab puluhan tahun warga dusun belum pernah merasakan sanitasi yang baik. Membersihkan badan hingga mencuci keperluan rumah tangga, semua dilakukan di sungai. Padahal, sempat ada wacana pembangunan tangki septik sejak setahun lalu, namun hingga kini masih mangkrak. Lahan warga yang berdiri di atas tanah gambut menjadi salah satu faktor sulitnya mendapat air bersih. Selain memanfaatkan air sungai, warga dusun juga membuat tangki air tada hujan dan menggunakan air hujan untuk dikonsumsi. Ini Mama lagi nyuci baju? Nyuci baju lah. Emang sudah biasa nyuci baju begini? Biasa, gini, cuci ke jamban. Ke jamban. Kalau apalagi selain mencuci yang biasanya Mama lakukan di sungai? Mandi. Mandi juga di sini? Mandi, nyuci, mandi, untuk badan. Mandi. Bersih badan semua pakai air sungai? Pakai air sungai. Pakai air sungai, mana ada mandi ke rumah, ada air hujan untuk air minum, air bersih. Bukan yang air untuk mandi. Nanti mandi pakai air hujan nanti itu rematik lah kaki tangan. Untuk minum air bersih. Di sini di sungai mandi, nyuci piring, nyuci kain. Mama pengen nggak sih Mak supaya punya sumber air bersih di kampung Mama? Pengen lah air bersih. Air bersih kepingin, mau listrik kepingin, semuanya kepingin. Udah berapa tahun dah, hampir 6 lebih umur Mama kesini. Instalasi sistem sanitasi menjadi permasalahan yang bertahan puluhan tahun di Jelau Belangiran. Buang air besar hingga membersihkan badan masih sangat umum dilakukan di tempat terbuka. Hal ini bisa berdampak terhadap kesehatan warganya, mengingat hampir 70% para parubaya di dusun ini mengalami nyeri dan peradangan pada sendi atau rematik. Akses air bersih seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah setempat. Warga dusun Jelau Belangiran seolah berjuang sendiri di tengah sulitnya ekonomi sehari-hari. 80% warga dusun Jelau Belangiran bertani kelapa sawit. Namun bagi mereka yang tak bekerja di perkebunan sawit, harus memutar akal untuk meraup pendapatan dari sumber lain. Saya bertemu dengan Yuliana. Nenek berusia 75 tahun ini merupakan warga rantau dari Pulau Jawa yang sudah tinggal selama 50 tahun di sini. Ia menanam pohon karet untuk diambil getahnya, lalu dijual dengan menitipkan ke anaknya yang bekerja di Pontianak. Hal ini menjadi berkah bagi Yuliana untuk menolong ekonomi keluarganya. Getah karet digunakan sebagai bahan dalam industri sintetis. Namun prosesnya tidaklah mudah. Untuk mendapat puluhan kilo getah karet, harus sabar menunggu seharian ketika getah karet menetes usai ditoreh. Ibu udah berapa lama ini ngambil getah karet gini? Pokok sejak dari tahun 80. Bapak meninggal gitu, ibu sampai jam 1 malam terjun motong, nggak malu-malu sama anak kampung, yang penting anakku sekolah. Kenapa ibu nggak bertani sawit, Bu? Bertani sawit nggak ada ancuran dulu. Penghasilan ibu dari hasil mengambil getah karet ini, itu kira-kira berapa sih Bu? Kalau dijual per kilonya itu berapa? Kalau jual kata dulu murah, baru Rp5.000 per kilo. Biasa kemampuan ibu 10 kilo sepagi gitu. Cukup Bu untuk menghidupi biaya sama ibu dan anak-anak dari penghasilan ngambil getah karet ini? Secukup-cukupnya, ya itulah kita tambahan. Kondisinya kan di kampung ibu sampai saat ini pun belum masuk listrik ya Bu ya? Belum. Nah ini ya. Ibu ya ada harapan ibu nggak sih Bu? Mudah-mudahan lah Pak Jokowi masih megang, kirimlah ke desa saya yang gini supaya ibu tuh bisa akhir ayat yang dipanggil nanti bisa melihat cerah dunia. Selain krisis air bersih, Jelau Belangiran belum pernah merasakan adanya listrik sejak Indonesia merdeka.
Dusun Jelau Blangiran menjadi satu dari 2 dusun di desa Pak Mayam yang tak mendapat aliran listrik. Kabel listrik terputus tepat di jalan yang menghubungkan dusun Pak Mayam dengan dusun Jelau Blangiran. Inilah satu-satunya bangunan sekolah di Jelau Blangiran. Namun, dari luar tampak tak ada aktivitas signifikan. Saya pun menghampiri koridor kelas dan ternyata isi di dalam kelas kosong. Anak-anak malah ramai-ramai bermain di daerah pemukiman mereka. Saya penasaran dan langsung menghampiri salah satu anak. Anel kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kenapa nggak datang ke sekolah? Pak guru jarang masuk. Kenapa Pak guru jarang masuk? Karena jauh. Jauh. Pak guru jauh datang ke sekolahnya Anel. Iya. Emang Pak gurunya Anel datang dari mana untuk ngajar di sini? Dari Pontianak. Ada berapa guru yang ngajar di sekolah Anel? 3. Ada 3. Semuanya datang dari jauh. Anel kepengen gak sih ada guru yang emang rutin mengajar Anel setiap hari di sekolah gitu? Suka. Kepengennya seperti itu. Faktor jauh dan aspek jalan buruk sekali lagi berdampak pada salah satu aspek penting di dusun ini, yakni pendidikan. Anak-anak menjadi terlantar karena kehadiran tenaga pengajar yang tidak rutin. Padahal 60% warga Jelau Blangiran adalah anak-anak yang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan. Siang hari tak mendapat pengajaran dari guru, pada malam harinya pun anak-anak tetap harus berjuang dengan belajar gelap-gelapan. Ibu biasa mendampingi anak-anak cucu-cucu kondisinya belajar seperti ini? Iya, gelap. Ada tenaga surya itulah, itu nggak mencakupi. Kalau hari hujan, gelap, ya sama juga gelap. Pas banget kondisinya dengan sekarang ya Bu, hujan malam hari. Apalagi ini udah habis hampir bulan 6 ya. Nah, terus-terusan nggak bisa menyala api Bu. Apa sih Bu, harapan Ibu tuh apa sih Bu dengan kondisi seperti ini? Harapan Ibu mudah-mudahan cucu-cucunya nanti bisa udah nyala itu, ada listriknya, bisa Ibu dipanggil dengan buat puasa, ya senang lah hati meninggal dunia gitu. Ya anak-anak di sini juga ya memang ada sebagian juga yang kerja, ada juga yang udah berhenti sekolah juga kan. Ya karena dampak ini tadi ya harga sawit apa segala kan, minimnya pendidikan lah. Ya untuk saat ini memang untuk listrik lah. Ya memang ya kita juga pernah juga mengajukan tapi belum ada respon juga dari pemerintah pusat atau dari pihak PLN-nya. Ya kita nggak tahu kendalanya apa. Kita lihat jarak dari gardu di sini kurang lebih 8 kilo dan juga kita ada 2 dusun aja yang belum dialiri listrik ke sini. Harapan kami dari pemerintah desa ya kami harap kepada pemerintah pusat ya harus membantu menyupport kami di desa ya dalam untuk membangun ya infrastruktur tadi kan seperti jalan, listrik, ya air. Kondisi serba sulit membuat warga dusun Jelau Blangiran berupaya mengukir asa untuk mengejar segala ketertinggalan. Harapan akan selalu ada selama ada kemauan dan tekad kuat untuk menggapainya.